Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, dan semoga kawan-kawan semuanya dihindari dari segala bahaya dan pastinya segala penyakit-penyakit yang berada di sekitar kita atau tubuh kita, amin ya. Semoga lancar semuanya kerjaannya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus dari kawan kita yang kerja 6 tahun di negara ini, kemudian dia diputus kontrak, dan di situ dia memiliki penyakit penyakit apa ya, sebentar ya. Jadi penyakit batu ginjal, kemudian sudah minta bantuan ke sini-sini, terakhir juga sudah minta bantuan ke YouTuber. Namun kasusnya ini tidak ada penyelesaian kan kawan, malah dia diputus kontrak dan dia harus pulang harusnya ini hari karena sudah dibelikan tiket oleh agensi. Nah kawan-kawan, kenapa kita bahas kasus ini? Biar kawan-kawan paham, biar kawan-kawan ini kalau ada kasus seperti ini harus bagaimana. Kalau ada kasus yang berat seperti ini, kawan-kawan minta solusi sama YouTuber atau agensi. Ini bukan penyelesaian kawan-kawan kalau mereka tidak memberikan penyelesaian secara tepat ya. Sekali lagi, ini bukan menjelekkan satu sama lain, tapi ini pelajaran buat kita semuanya. Dan ini pembahasan yang bakal kita bahas ini hari. Oke, saya mendapatkan status ini kemarin, yaitu dari sebuah Facebook, yang dimana ini status dari kawan kita ATTB. Nah, kawan kita ini nge-share sebuah informasi yang dimana ini minta bantuan siapa saja yang mau membantu temennya, yang dimana ini berasal dari Lombok yang kerja di negara beton ini selama 6 tahun di majikan yang sama. Di majikan yang sama ini yang terakhir ya 6 tahun, kalau yang dulunya nggak tahu ya karena nggak jelaskan. Nah kemudian beliau ini memiliki penyakit batu ginjal, lalu beliau ini sudah minta bantuan ke agensi, namun agensi meresponnya ini malah membelikan tiket sebelum beliau ini penyakitnya dioperasi. Jadi gini kan kawan, agensi dimintai bantuan malah membelikan tiket pada tanggal 5 bulan September 2023. Padahal agensi tahu beliau ini bakal dioperasi tanggal 18 September 2023. Jadi intinya mbaknya ini sudah diputus kontrak oleh majikan ketika majikan tahu mbaknya ini memiliki penyakit batu ginjal. Nah, ada lagi di bagian terakhir ini pembahasan tentang long service yang harusnya didapatkan oleh beliau. Namun ketika disodorkan tentang tuntutan gaji atau hak-haknya mbaknya ini, malah kertas long service untuk diajukan ke bos ini sudah disobek sama bos ya. Nah yang saya baca lagi bahwa kawan kita ATTB ini sudah meminta bantuan pertama ke YouTuber selama satu bulan. Namun
YouTuber ini tidak menyelesaikan permasalahan beliau dengan baik. Entah itu tidak paham atau YouTuber itu takut, kita kan nggak tahu. Namun sekali lagi kawan-kawan semuanya, saya jelaskan, kalau kawan-kawan memiliki kasus yang serius seperti beliau ini, usahakan untuk tidak meminta bantuan ke YouTuber kawan-kawan. Kecuali kalau kasus sampean ini kasus yang ringan. Contoh, Kak, aku tanya, gimana kalau aku ini dipus kontrak, kemudian aku ini mau cutking, visa aku mau habis, ini bagaimana? Aku bisa menjawabnya kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan ini ada kasus seperti ini yang fatal, YouTuber itu nggak bisa kawan-kawan. Kamu tanyain, kamu minta bantuan, percaya aja, aku paham nih, aku nggak bisa membantu sampean. Karena apa? Aku tidak memiliki fasilitas untuk membantu, untuk shelter, bahkan mengangkat kasus kawan-kawan semuanya. Itu kenapa saya sarankan selalu dalam konten saya, kalau kasus sampean serius, silakan minta bantuan ke organisasi, bukan ke YouTuber. Karena apa? Banyak YouTuber yang nggak paham tentang kalau ada kasus ini bagaimana. Mereka bisa aja menyontoh dari YouTuber lain, ataupun bisa membaca dari Google, ataupun dari Facebook pengetahuan itu, kemudian dikopi ulang, kemudian dibacakan lagi. Kan ada YouTuber yang gimana mempelajari YouTuber lainan, kemudian nanti dikopi ulang itu perkataannya. Jadi bukan murni bisa kawan-kawan. Jadi sekali lagi, kenapa sering kali channel ini bilang kalau sampean punya kasus yang serius, tolong untuk minta bantuan dengan orang-orang yang benar-benar paham. Apalagi sampai kasus sampean ini melibatkan kepolisian, melibatkan kasus-kasus besar yang harus dimasukkan ke labor departemen. Contoh kayak mbaknya ini, saya minta bantuan YouTuber, 1 bulan di situ nggak ada perubahan, bahkan kasus sampean cuma mangkrak, ujung-ujungnya sampean mau dipulangkan. Terus bagaimana cara membantunya? Padahal sampean itu mendapatkan hak-hak gaji sampean. Nggak hanya gaji loh, long service. Kemudian hak sampean untuk diobati atau diobatkan oleh majikan. Karena sampean waktu itu masih di dalam masa-masa kerja di tempat majikan. Tapi nggak semua YouTuber paham kawan-kawan. Jadi saya minta sama kawan-kawan semuanya, kalau minta bantuan kasus yang serius, ojo sembarangan, wes intinya seperti itu. Oke, kalau katanya sudah minta bantuan sama agensi, tapi agensi responnya kayak ngono. Oke, gantian minta bantuan sama KJRI. Aku baca yang terakhir, respon KJRI pun juga tidak serius. Apakah benar itu? Sekali lagi, aku hanya mendengarkan perkataan dari orang lain. Nah, saya tidak berada di situ. Tapi sekali lagi kita akan menunggu statement dari organisasi yang dimana sudah menghandle kasusnya kawan-kawan. Nah, dari sini apa sih hak-haknya mbaknya ini ketika diputus kontrak masa-masa sakit? Yang pertama adalah tuntutan tentang gaji dia. Mbaknya ini harusnya dapat 1 gaji interminitan. Kemudian yang kedua adalah ketika diputus kontrak dalam keadaan sakit, tentu dia mendapatkan long service, apalagi bekerja di majikan yang sama selama 6 tahun. Ini juga tidak diberi. Malah surat untuk penandatanganan pemberian hak long service ini disobek-sobek. Kemudian yang ketiga adalah hak mendapatkan perawatan, ya, sakit, karena mbaknya ini waktu sakit ini masih bekerja di tempat majikan, jadi masih menjadi tanggung jawab majikan untuk mengobati, ya. Jadi mbaknya ini harusnya mendapatkan kompensasi dari majikan untuk kebutuhan biaya berobat karena dia masih di dalam kontrak kerja, ya.
Kemudian, nah, kalau sudah sampean ini saat ini diputuskan nih, padahal sampean ini operasinya tanggal 18 September 2023, maka sampean harus melaporkan ini ke imigrasi untuk minta visa tambahan. Dan tentunya sampean juga harus menuntut majikan ke Labor Departemen bagian divisi kompensasi pekerja, yang dimana sampean tadi tidak mendapatkan hak-hak ketika sampean sakit. Nah, apabila sampai majikan memutuskan kontrak kerja pada waktu sampean sakit, maka majikan bisa dituntut denda sebesar 100.000 dolar Hongkong atau sebesar 200-an jutaan lah, kalau sampai majikan memutuskan kontrak kerja dalam keadaan sakit PRT-nya. Nah, kemudian majikan juga harus membayar PRT-nya. Satu, gaji sebagai ganti pemberitahuan. Jadi di intermittent tadi harus mendapatkan uang intermittent 1 bulan gaji, ditambah gaji kerja atau gaji bulanan juga dapat. Kemudian yang kedua, pembayaran tambahan sejumlah 7 hari gaji sebagai ganti rugi. Kemudian yang ketiga, tunjangan sakit yang menjadi hak PRT-nya. Jadi ini semuanya nanti masuk ke Labor Departemen bagian divisi kompensasi pekerja. Nah, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat bagi kawan semuanya. Sekali lagi saya sarankan tunggu informasi kejelasan atau statement dari organisasi tentang kasus ini. Dan sekali lagi mohon maaf, mungkin saya tidak menyantumkan secara jelas wajah mbaknya ya. Ini demi privasi si mbaknya, dan tentunya ini cuman memberitahu kepada kawan semuanya kalau memang kawan memiliki kasus yang sangat berat, usahakan untuk lapor dengan cara yang benar. Cari lembaga-lembaga yang benar-benar menghandle kasus Anda dan paham. Kayak kasus Eriana itu loh, itu benar di-handle organisasi, kemudian nanti kasusnya di blow up ke sini sampai ke internasional ya. Ini baru betul. Jadi kalau sampean kasusnya berat, cuman minta bantuan YouTuber, kemudian nggak ada hasilnya, mangkrak 1 bulan, ini akibatnya. Jadi semoga dengan ini semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, tanpa sebenarnya sih saya tidak mau juga membahas masalah tentang YouTuber, tapi karena posisi saya juga sebagai YouTuber, jadi intinya kalau ada kasus yang berat sampai lapor aku, ini juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik cari organisasi. Kalau perlu pahami dulu tentang kasus Anda, kemudian Anda harus paham bagaimana cara untuk nuntut, kemudian minta bantuan juga ke KJRI, nggak ada respon, baru organisasi. Oke? Semoga dengan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Channel Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.